syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali untuk mencoba membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang ma'ruf, yang lebih terkenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab beliau Riyadhus Salihin dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis ke-58 dari karya beliau ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, yang mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang nabi dari nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau berjihad. Namun sebelum tugas yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada beliau bisa diselesaikan, kiranya matahari sudah waktunya akan tenggelam. Maka nabi ini berkata, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, Allahumma hbisha alaina. Sesungguhnya engkau, yakni berbicara dengan matahari, beliau berkata tatkala melihat kepada matahari, beliau mengatakan innaki ma'murah, sesungguhnya engkau diperintah, artinya engkau terbit dan tenggelam sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan engkau terbit, kapan engkau tenggelam sudah ditentukan oleh Allah. Wa ana ma'murun, sedangkan aku juga diperintah, artinya diperintahkan untuk menyelesaikan kewajiban ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum berakhirnya hari Jumat, sebelum masuk malam Sabtu. Maka kemudian Nabi ini berdoa kepada Allah, Allahumma hbisha alaina, ya Allah tahanlah matahari untuk kami. Artinya jangan tenggelamkan matahari terlebih dahulu sampai beliau bisa menyelesaikan tugas yang Allah SWT wajibkan kepada beliau dalam berjihad. Fahubisat hatta fatahallahu alaih. Kiranya Allah SWT mengabulkan doa Nabi ini, dan akhirnya matahari di hari itu ditahan oleh Allah SWT sampai akhirnya matahari tenggelam di awal pertengahan malam. Ya, setelah Nabi ini menyelesaikan tugasnya, baru kemudian matahari tenggelam. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW bercerita tentang adanya sekelompok daripada pasukan ini yang menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Menyembunyikan harta rampasan perang, dan syariat dahulu harta rampasan perang merupakan perkara yang diharamkan untuk dibagi atau diambil oleh siapapun dari pasukan perang. Ya, sampai akhirnya Nabi kita yang mulia SAW bercerita bahwa orang-orang ini akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada Nabi ini, sampai akhirnya mereka kemudian menyerahkan kepada Nabi ini emas sebesar kepala sapi. Emas sebesar kepala sapi. Kemudian dikumpulkan dengan harta rampasan yang tadinya sudah dikumpulkan, baru kemudian turunlah api kemudian membakarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, harta rampasan perang tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelum kita, kemudian Allah SWT halalkan untuk kita, karena Allah SWT melihat kelemahan kita dan ketidakmampuan kita, maka harta rampasan perang kemudian dihalalkan untuk kita. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan beberapa faedah, ya. Sebutkan beberapa faedah. Sudah ada berapa faedah kita sebutkan? Ada yang mencatat? Yang pertama, kedua, ketiga, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah SWT. Ini kayaknya bukunya sudah terlalu lama tidak dikasih, tidak dibagi.
Antum pilih yang mana ini? Antum terserahlah pilih yang mana. Berdiri antum pilih. Antum pilih yang mana? Fadhal. Silakan, fadhal. Barakallahu fiik. Enggak pilih ini? Belum nikah. Menjadi istri paling bahagia, maksudnya kasih istrinya, rupanya belum menikah. Semoga Allah mudahkan antum menikah segera ya. Amin. Yang kuat amin ini sudah menikah tadi. Semoga Allah mudahkan antum juga kalau belum menikah. Baik, kita lanjut ya. Ini 3 faedah kemarin telah kita sebutkan terkait dengan hadis yang mulia ini. Ya, di antaranya berkaitan dengan bahwa harta rampasan perang dahulu diharamkan, kemudian dihalalkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum berbicara tentang syariat sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa syariat sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam batu ujiannya adalah syariat beliau, yakni syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua syariat yang Allah SWT perintahkan nabi-nabi sebelum beliau melakukannya, maka dengan datangnya Islam otomatis semuanya terhapus. Otomatis semuanya terhapus kecuali yang ditetapkan oleh Islam. Ya, kecuali yang ditetapkan oleh Islam, maka tidak berlaku Islam kecuali Islamnya Muhammad SAW setelah beliau diutus. Ya, semua agama Nabi adalah Islam. Dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Isa itu agamanya tetap Islam. Ini Islam secara umum. Akan tapi Islam secara khusus maksudnya adalah Islam yang dibawa oleh siapa? Muhammad SAW. Makanya Allah SWT tatkala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Ini Islam secara umum. Islam secara umum. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada agama yang diterima oleh Allah di sisinya kecuali agama Islam. Agama tauhid, agama menyerahkan diri kepada Allah, agama yang menghambakan diri seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam itu ada pengertian secara umum, ada Islam secara khusus, yakni Islamnya Muhammad atau agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia SAW. Maka setelah Nabi kita yang mulia SAW membawa ajaran Islam dengan syariat yang berbeda dengan syariat-syariat sebelum beliau, maka tidak ada Islam yang diterima kecuali Islam yang dibawa oleh siapa? Nabi kita yang mulia SAW. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka semua aturan, semua syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau itu batu ujiannya adalah syariat beliau. Apa yang ditetapkan oleh nabi itulah yang diamalkan, dan apa yang tidak ditetapkan oleh nabi maka ditolak, tidak diamalkan. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi dahulu sebagaimana telah kita sebutkan bahwa harta rampasan perang itu haram bagi umat sebelum kita. Namun Nabi mengatakan karena kelemahan kita, karena ketidakmampuan kita, maka akhirnya harta rampasan perang itu dihalalkan. Dengan catatan kemarin kita sebutkan 1/5 dari harta rampasan perang ini untuk Allah dan Rasulnya, atau dikembalikan kepada kas negara, sisanya dibagikan kepada pasukan. Bahkan kemarin kita sebutkan bahwa dalam jihad, subhanallah, kaum muslimin bisa berangkat dalam kondisi tidak punya apa-apa dan pulang miliarder, kaya raya, karena banyak harta rampasan perang. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan membaca dalam perang Hunain misalnya, seorang pejuang pulang dengan membawa 200 ekor unta. Pulang membawa 500 ekor kambing. Coba bayangkan. Satu unta harganya berapa? Taruhlah kita katakan 70 juta lah taruh. Harga 70 juta. Atau 50 juta saja lah harganya. Itu sungguh sangat murahnya luar biasa. Enggak ada harga unta sebesar itu. Kali 200. Itu pulang, berangkat hanya membawa apa adanya, pulang bawa 200 ekor unta. Belum lagi kambingnya, belum lagi mungkin dapat uangnya, emasnya dan sebagainya. Luar biasa ya. Ya, ini jihad. Namun sebagaimana kita katakan, ini
hal besar terkait dengan dunia ini yang disukai oleh manusia, padahal Allah SWT menjanjikan sesuatu yang lebih besar, yaitu surga. Jannatu adnin tajri min tahtaha al-anhar, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini ikhwani kaum muslimin, benar yang dikatakan oleh Allah kemarin kita katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Akan tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Jauh lebih baik dan lebih kekal. Jauh lebih baik, perbandingannya dengan dunia tidak sebanding. La mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi SAW. Cambuk salah seorang di antara kalian di dalam surga jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita di surga diberikan oleh Allah SWT hewan ternak. Ya, siapa yang ingin berternak di sana, Allah berikan hewan ternak. Yang kita arahkan hewan-hewan ternak tadi dengan cambuk-cambuk yang Allah berikan. Satu cambuknya itu apabila dibandingkan dengan dunia seisinya jauh lebih mahal, jauh lebih berharga cambuk itu daripada dunia dan seisinya. Kalau seandainya cambuknya lebih mahal, bagaimana sapinya? Dan bagaimana orang yang memegangnya? Ini luar biasa. Ini surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan khairun, jauh lebih baik, jauh lebih baik, dan abqa, jauh lebih kekal. Artinya nikmat surga itu semakin hari semakin naik ke atas, semakin sempurna dia. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam karya beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya, beliau mengatakan bahwa setiap hari penduduk surga berangkat ke satu pasar, lelakinya berangkat ke satu pasar, kemudian di pasar ini berhembus angin yang menerpa wajah mereka. Dengan hembusan angin ini setiap harinya, maka wajah mereka semakin ganteng, semakin gagah. Maka setiap pulang, bidadari mengatakan, sesungguhnya wajahmu jauh lebih menawan daripada sebelum engkau berangkat. Itu setiap hari. Kalau kita di dunia kira-kira semakin lama semakin menawan atau semakin itu dunia. Makanya orang kalau ingin melawan sunnatullah di dunia tidak bisa. Ya, tidak bisa. Artinya sehebat apapun dia berusaha untuk menjadikan dirinya tetap terlihat muda, tidak akan bisa melawan sunnatullah. Tidak bisa melawan sunnatullah. Maka pernah kita sebutkan doa mengatakan, ya Allah jadikan aku sebagai seorang lelaki atau wanita yang awet muda. Ini enggak betul doanya. Ini doa menentang sunnatullah. Jangan, doa seperti itu tidak baik. Tidak dibenarkan. Karena tidak ada manusia yang awet muda, tidak ada. Ya, ini apa nih kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Khairun wa abqa, jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Nikmatnya itu kekal. Antum baca apa yang difirmankan oleh Allah dan antum baca apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, sehingga di hati kita akhirat itu menjadi sesuatu yang lebih besar daripada dunia. Dan kalau itu sudah bisa, sudah muncul di hati kita akhirat jauh lebih besar daripada dunia, maka jadilah kita seorang manusia yang luar biasa dalam kehidupan. Luar biasa dalam kehidupan. Menganggap kecil semua dunia ini dan menganggap besar akhirat. Ya, ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in rahimahullah diundang untuk bertemu seorang khalifah di ibu kota. Saya lupa namanya. Tapi yang terkenal, seorang ulama besar, diundang. Sampai di sana, sampai di ibu kota, ini ulama besar dari Madinah diundang untuk bertemu seorang khalifah di ibu kota. Qaddarallah, dia terkena penyakit di sana sehingga harus diamputasi kakinya. Kakinya harus diamputasi. Apakah dia mengeluh? Dia mengatakan, alhamdulillah, Allah berikan kepadaku 2 tangan dan 2 kaki, kemudian satunya diambil, berarti masih tersisa berapa? Tersisa 3. Tangan 2, kaki 1. Qadarullah, dia berangkat bersama dengan anaknya. Kiranya anaknya tertarik dengan kuda di kandang kuda yang dimiliki khalifah. Maka dia berjalan. Tiba-tiba dia ditendang, anak tadi ditendang oleh kudanya, sehingga akhirnya anaknya tadi meninggal, pecah kepalanya. Meninggal.
Apakah dia kemudian mengeluh? Dia mengatakan tidak. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah anugerahkan kepada aku 4 anak. Yang satunya diambil, masih tersisa 3. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sudah mampu menghadirkan dan membesarkan akhirat di hatinya dan mengecilkan segalanya, sehingga menjadi manusia yang sangat luar biasa. Ya, ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kita akui bahwa kita saat ini masih membesarkan dunia daripada apa? Akhirat. Apa buktinya? Kadang-kala untuk ketaatan kita bisa lupa, kalau untuk dunia kita nggak bisa lupa. Guru kita dahulu pernah berkata, menasihati, tatkala sering kali kami sebagai santri, tatkala diberi Quran atau beli Quran, itu tertinggal tadi mana-mana, lupa. Di mana Quran saya tadi? Di mana Quran saya? Lupa di mana ngeletak Quran, di mana nyimpan Quran, lupa. Kemudian beliau mengatakan bahwa saat ini hampir bisa dikatakan orang tidak lupa dengan handphonenya. Di mana tertinggal handphonenya dia pasti ingat. Ya. Namun kalian Quran itu apa? Lupa. Hafalannya lupa, bahkan fisik Qurannya juga lupa. Kenapa kalian tidak menjaganya dan tidak memperhatikannya? Karena memang di hati kita saat ini yang lebih besar itu apa? Dunia daripada akhirat. Sehingga beliau mengatakan jika seandainya sekarang dibelah kepala kita, maka yang keluar dari kepala kita adalah rupiah, dolar, ternak, itu cuma keluar. Enggak ada keluar, akhirat enggak ada yang keluar. Kecuali mungkin kecil. Ya, ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Bahkan beliau mengatakan jika seandainya kita misalkan kepala kita dengan masjid ini, maka akhirat itu hanya ada di sudutnya saja kecil. Sisanya apa? Dunia. Buktinya tatkala kita salat, beliau mengatakan yang teringat dalam salat kita semuanya apa? Dunia. Berarti hati kita lebih besar apa? Dunia daripada akhirat. Makanya kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Beliau mengatakan nasihat guru yang sangat luar biasa, rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa untuk sampai pada tingkat apa yang dirasakan oleh para sahabat ini perjuangannya sangat berat. Selama ini kita hanya belajar teori. Prakteknya apa? Belum. Teori mungkin bisa kita kuasai 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi praktek ini kadang-kala bertahun-tahun kita belum berhasil. Tapi tetap kita harus berjuang untuk melatih diri kita dalam mempraktekkan hal ini. Sehingga para sahabat dahulu tatkala mereka belajar dengan jiwa dan raga mereka, seketika mereka bisa berubah total. Tapi kadang-kala kita masih belajar dengan raga kita dan kita belum belajar dengan apa? Jiwa kita. Sehingga susah kita berubah sekalipun sudah belajar sekian tahun. Bahkan waliyadzubillah kadang-kala semakin lama kita belajar semakin menjauh kita dari jalan Allah. Ini yang kita takutkan. Karena kita belajar dengan raga kita, jiwa kita belum kita tundukkan untuk belajar terkait dengan syariat ini. Karena itu tidak ada pengaruh sama sekali, bahkan lebih buruk takutnya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kesesatan. Kita berlindung dari Allah SWT dari jalan-jalan yang menjauhkan kita dari Allah SWT. Kadang-kala kita merasa luar biasa, padahal tidak ada apa-apanya. Ini yang ditakutkan. Maka ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Sehingga para sahabat tatkala mereka ditawarkan dengan dunia, mereka menolaknya. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala tatkala ditawan oleh pasukan Romawi, radhiyallahu taala, apa yang ditawarkan oleh Raja Romawi ini? Yang ditawarkan oleh Raja Romawi ini wanita, tawarkan wanita. Bahkan subhanallah dia dikurung, diletakkan dalam satu ruangan bersama dengan seorang wanita yang paling cantik. Tapi satu malam suntuk dia beribadah kepada Allah SWT. Ya, salat, berzikir kepada Allah, tidak jangankan menyentuh, memandangnya juga tidak. Maka sang wanita berkata kepada raja, apakah engkau mempertemukan aku dengan manusia atau jin? Manusia atau jin, artinya sama sekali tidak tertarik dengan seorang apa? Seorang wanita cantik. Akhirnya subhanallah sang raja berkata kepadanya,
keluar engkau dari agama. Karena raja ini mendengar bahwa kalau seorang muslim yang pernah melihat Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah, imannya itu bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Apapun yang kau lakukan, sekalipun harus dibunuh, dicabik-cabik, mereka tidak akan mau meninggalkan agama Islam yang mereka anut. Ini kalau orang-orang yang pernah bertemu dengan siapa? Rasulullah. Raja ingin mencoba. Enggak mungkin manusia bisa berubah seperti itu, tidak tergoyahkan sedikit pun. Manusia, istilah kita masih mau makan ayam, kalau masih mau makan jagung kan mudah untuk dipanggil. Itu bahasa mungkin di pasaran. Maka langkah pertama tidak berhasil raja ini untuk menggoda sahabat yang mulia ini, sampai akhirnya dipanggil. Sudah, engkau murtad dari agamamu, engkau akan aku nikahkan dengan salah seorang di antara putriku, dan kerajaan Romawi akan aku bagi dua. Satu engkau yang memimpinnya, separuhnya engkau memimpinnya, separuhnya aku memimpinnya. Dan engkau menjadi menantuku. Aku nikahkan dengan anak putriku. Maka apa kata sahabat ini? Demi Allah ya raja, jika seandainya engkau berikan untukku dunia dan seisinya, aku tidak akan tinggalkan agama ini. Jangankan kerajaanmu, separuh lagi. Separuh, cuman separuh. Dunia dan seisinya kalau engkau berikan kepadaku, aku tidak akan apa? Tinggalkan agamamu. Heran raja melihat. Ya, maka raja kemudian putuskan, sudah, kalau demikian bunuh saja dia. Kemudian raja pergi. Maka tatkala dia akan dibawa untuk dibunuh, dia menangis. Radhiyallahu ta'ala, dia menangis. Maka tentara yang hendak membunuhnya menghentikan langkah mereka, kemudian mengabarkan pada raja. Kayaknya sepertinya muncul penyesalan, wahai raja. Maka raja mengatakan, coba hadirkan lagi dia. Karena jika seandainya berhasil memurtadkan orang ini yang pernah bertemu dengan Rasulullah, ini merupakan, kita katakan, prestasi terbesar bagi raja ini. Karena belum ada sejarahnya. Maka tatkala dihadirkan kembali, dia mengatakan, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesali? Engkau ingin menerima tawaran saya? Maka sahabat ini mengatakan, tidak wahai raja. Aku menangis karena aku hanya punya satu nyawa yang harus mati di jalan Allah mempertahankan agamanya. Jika seandainya aku punya 10 nyawa yang semuanya mati dalam pembunuhan ini. Wah, ini makin terkejut aja. Luar biasa ini orang. Sampai akhirnya, sudahlah kata raja, engkau akan aku bebaskan dengan catatan engkau cium kepalaku sebagai bentuk penghormatan terhadap diriku. Aku akan bebaskan kau, tapi cium kepalaku. Maka sahabat ini mengatakan, siap. Akan tapi dengan catatan semua tawanan kaum muslimin di penjaramu semuanya dibebaskan. Maka raja mengatakan, ya, cium kepalaku, aku bebaskan semuanya. Maka akhirnya dia mencium kepala raja Romawi, maka semuanya dibebaskan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala tatkala mendengar cerita ini, beliau mengatakan, merupakan kewajiban bagi kita yang mendengar cerita ini di Masjid Nabawi ini untuk mencium kepala sahabat yang mulia sebagai penghormatan kepada beliau. Maka mereka semua mencium kepala sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala. Ini orang-orang yang mampu menjadikan akhirat itu sesuatu yang lebih besar di hati mereka daripada apa? Daripada dunia. Dan ini berat. Latihannya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Bahkan mungkin untuk berlatih membesarkan akhirat di hati kita sampai kita mati pun belum berhasil kadang-kadang. Ya, tapi tetap berjuang, tetap berusaha dan jangan pesimis. Terus berjuang sampai dengan kasih sayang Allah selamatkan kita. Ya. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, annal anbiya la ya'lamun al-ghaib. Para nabi tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara. Hatta Nabi tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala singkapkan perkara gaib ini kepada mereka. Coba lihat Nabi. Tatkala harta rampasan perang semuanya sudah dikumpulkan, kiranya api tidak turun juga membakarnya, maka Nabi ini mengatakan, ini ada di antara kalian yang mengambil harta rampasan perang. Apakah Nabi langsung tahu? Ya, Nabi komat kamit, ya kan? Baca mantra-mantra, saya tahu nih. Atau bakar menyan, saya tahu. Enggak. Ya, Nabi ini enggak tahu. Beliau mengatakan, kumpulkan semua pimpinan kabilah, maka berjabat tangan. Dengan jabat tangan itu, akhirnya Nabi ini bisa memastikan bahwa yang mencuri
adalah dari kabilahmu, dari pasukanmu. Maka dikumpulkan semuanya. Dan Nabi tidak langsung tunjuk, tapi Nabi juga berjabat tangan satu persatu dengan mereka. Kiranya 2 orang atau sekian orang dari mereka tangannya melekat di Nabi tersebut. Maka Nabi mengatakan, kalianlah mencurinya, maka kembalikan harta rampasan perang itu. Ini menunjukkan bahwa hatta Nabi sendiri tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada mereka. Secara umum mereka tidak tahu perkara yang gaib. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakanlah ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, tidak di langit, tidak di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan contoh dalam perkara ini sangat banyak, sangat banyak. Makanya jika seandainya seorang nabi tidak tahu perkara yang gaib, mungkinkah selain nabi mengetahui perkara yang gaib? Karena itu adalah kekhususan dan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Karena ada sebagian orang mengatakan itu kiai luar biasa itu. Kenapa luar biasa? Sesuatu yang kusembunyikan di hatiku, dia bisa tahu. Dia bisa tahu. Saya datang ke rumahnya, tiba-tiba mengatakan, bukankah kamu ingin bertanya tentang ini dan ini? Dari mana kiai tahu? Akhirnya orang ini mengatakan, ini kiai luar biasa gitu. Ya, padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi SAW berjalan, diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, berjalan dengan Abu Hurairah. Karena Nabi SAW biasa tatkala beliau berjalan, beliau mengajak seorang sahabat untuk menemani perjalanan beliau keliling kota Madinah. Kiranya tatkala berjalan, Abu Hurairah kondisinya junub, artinya belum mandi beliau. Dan beliau malu bilang, "Ya Rasul, izin dulu, saya mau mandi junub dulu," kan malu. Beliau tetap ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Sampai tatkala ada kesempatan beliau menghindar, maka beliau cepat meninggalkan Nabi, kemudian beliau mandi dan datang lagi. Nabi tahu, Nabi mengatakan, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Dari mana engkau wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu junuban." Sebenarnya tadi aku dalam kondisi belum mandi janabah dan aku malu akan tetap bersamamu dalam kondisi aku dalam keadaan najis. Maka Nabi SAW katakan, "Innal mu'min la yanjus." Seorang mukmin itu tidak ada statusnya najis. Baik hidup maupun mati seorang muslim tidak dikatakan apa? Najis. Nabi SAW tidak tahu kemana Abu Hurairah pergi, apa yang dilakukan tidak tahu Nabi. Ini seorang Nabi. Maka apakah mungkin seorang Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib, kemudian ada orang mengetahui perkara yang gaib, sedangkan pengetahuannya itu sesuatu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepadanya? Ini tidak mungkin. Ya, maka ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita katakan banyak contoh yang menunjukkan bahwa Nabi itu tidak tahu perkara yang gaib. Suatu hari dalam perjalanan safar, Aisyah kehilangan kalungnya. Maka Nabi berhentikan pasukan di tempat itu seketika. Tatkala Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalungku hilang." Maka Nabi katakan, "Stop, berhenti semua pasukan, cari di mana kalung istriku." Maka semuanya mencari ke sana kemari. Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala sendiri marah kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala, marah besar. Karena apa? Karena pemberhentian saat itu bukan tempat pemberhentian. Karena biasanya mereka berhenti di tempat-tempat yang mungkin ada airnya, tempat yang pas untuk mengerjakan sholat dan sebagainya. Tapi ini berhenti tiba-tiba di tempat yang tidak ada air. Di tengah padang pasir. Maka sahabat yang malam itu junub, ingin mandi, sahabat ingin wudu, ingin sholat, tidak mendapatkan apa? Air. Waktu itu belum ada syariat untuk tayamum. Maka Abu Bakar menerima pengaduan para sahabat. Mereka mengatakan, "Ini putrimu Aisyah buat masalah." Coba lihat, gara-gara kalung, akhirnya ngadu kepada Nabi, berhenti di tempat ini. Akhirnya semua kaum muslimin susah gara-gara ini. Mau mandi tidak ada air, mau wudu tidak ada air, mau buang hajat tidak ada air, gara-gara sebuah kalung. Maka karena banyaknya pengaduan para sahabat, Abu Bakar juga emosi. Maka dia pun masuk ke kemah Rasulullah.
Kala itu Nabi sedang tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Abu Bakar memerahi Aisyah dengan suara berlahan karena takut Nabi apa? Bangun. Nabi sedang tidur. Nah, kenapa kau gara-gara kalung kau perintahkan orang untuk berhenti di tempat ini? Masalah kalung. Coba lihat susahnya kau dengan berlahan. Ngomongnya dengan perlahan supaya Nabi tidak terbangun. Tapi karena emosi memuncak, akhirnya Abu Bakar memukul Aisyah radhiyallahu taala, dipukulnya. Maka Aisyah menahan sakitnya pukulan sang ayah karena sakit hatinya juga gitu. Maka jurus seorang wanita dalam kondisi seperti ini apa? Menangis. Ini jurus paling hebat. Ya. Dan kalau seandainya istri antum seperti itu nggak menangis, antum curiga. Harus curiga. Ini kok nggak nangis ini? Jangan-jangan kan gitu. Wanita menangis adalah salah satu di antara keindahan yang ada pada dirinya. Tapi jangan sering nangis. Sehingga akhirnya butiran air mata Aisyah jatuh ke pipi Nabi kita yang mulia sallam. Dan Nabi terkejut, bangun Nabi. Nabi lihat Abu Bakar, wajahnya berubah, marah. Nabi Aisyah nangis. Ada apa ini? Nabi beri, ada apa? Maka kemudian Abu Bakar menceritakan, ya Rasulullah SAW, gara-gara kalung. Akhirnya berhenti di tempat ini. Banyak orang mengadu, susah mandi, susah wudu, susah ini, semuanya ngadu. Hanya gara-gara kalung. Maka akhirnya Nabi SAW menerima wahyu dari Allah, perintah untuk bertayamum. Akhirnya semua sahabat memuji Aisyah. Mereka mengatakan ini bukan kebaikan pertama yang muncul dari keluarga kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Akhirnya dengan kesusahan, karena kasus yang terjadi pada keluarga mereka, keluarga Abu Bakar, akhirnya turunlah syariat untuk apa? Bertayamum. Dan tak ketemu juga itu kalung. Dicari nggak ketemu. Coba Nabi nggak tahu. Apakah seorang yang ada di ujung desa sana kemudian bisa menyampaikan, menjelaskan bahwa barang yang hilang sekian hari yang lalu adalah di tempat ini dan ini? Apakah mungkin Jibril turun untuk kedua kalinya kepada manusia setelah Nabi? Enggak mungkin. Berarti yang turun itu syaitan. Maka jika seandainya antum tahu orang yang bisa meramal sesuatu, menyampaikan suatu perkara yang gaib, bukan antum katakan bahwa orang ini orang hebat. Bukan antum katakan bahwa orang ini adalah orang harus dimuliakan dan antum percaya dengannya. Seharusnya dengan ramalan dia yang tepat, antum malah yakin bahwa syaitan betul-betul datang kepadanya. Ini yang harus kita perhatikan. Nggak dapat kalung itu. Sampai akhirnya setelah sholat subuh Nabi katakan, sudah karena nggak dapat, ayo berangkat. Maka berdirilah semua para sahabat, kalung itu diduduki oleh unta. Gimana mau dapat? Untanya juga nggak cerita. Kalau untanya cerita, ya Nabi ini bawah saya nih, baru tahu. Ini luar biasa. Ini ini syariat. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali siapa? Kecuali Allah. Kecuali Allah. Ini ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi jelas bahwa ini keyakinan kita tatkala Allah Subhanahu wa taala